anak-anak? Pagi. Mana giginya? Di. Mana mulutnya? Mau. Tertawalah. Siapa kita? Seperti. Siapa kita? Seperti. Are you ready? Ready. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Aduh, gimana? Sehat semua anak-anak ya? Sehat. Menanam rasa cinta kita kepada bangsa. Mari bersama-sama untuk menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45 ya. Bisa ya bersama-sama ya? Bisa. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Zaskia, Ajeng, Alifatul. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, saya mau tanya, apa yang kalian lakukan ketika hendak sholat? Mandi. Hah? Mandi. Duduk. Apa kamu? Duduk. Mandi. 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 Terus? Cuci kaki. Hah? Cuci Jadi kaki. kakak akan menampilkan sebuah foto, jadi nanti kalian mengamati, kemudian mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Ya, artinya kalian mengamati gambar di layar ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Ya, yang mana toharoh ini bersuci tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari. Yang jelas setiap pagi kalian mau ke sekolah itu mandi semua ya? Hah? Ada yang tidak mandi? Wah, apalagi cewek. Kalau cewek itu harus bersih. Ya, mandi lagi. Nah, ini ada beberapa gambar. Coba yang pertama itu gambar anak lagi apa? Hah? Duduk. Terus yang lain? Nah, yang lain apa lagi? Gambar. Yang ngaji? Baca. Ini apa? Orang sholat. Yang satunya? Mandi. Kalau ini? Coba dari beberapa gambar di sini ada yang bisa mengaitkan dengan materi toharoh. Satu saja sudah, satu gambar. Yang mana? Yang ini? Ya, coba yang bisa berdiri. Yang bisa berdiri. Jadi nanti gini ya, apabila Pak Guru bertanya, kemudian ada yang bisa menjawab, itu akan mendapatkan nilai. Tapi bukan hanya nilai saja, tapi nanti ada bonus. Nanti yang bisa jawab bisa ngambil permen 3 biji. Ambil sendiri sudah ya. Nih saya taruh sini. Nah berdiri. Gambar yang mana? Yang mana ini? Ya. Itu gambar orang apa? Orang berwudu. Ya terus. Hah? Ya kaitannya dengan toharoh, dengan bersuci. Menghilangkan kecil. Ya, betul. Ambil 3. Ada yang lain? Gambar yang lain? Ya. Namanya siapa? Safa. Ya, yang mana gambarnya? Hah? Yang mandi ya. Apa? Mandi terus kaitannya bersuci. Itu termasuk yang mana? Atas kecil apa atas besar? Atas besar ya. Ya betul. Sebelum ke materi pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran
setelah materi ini, materi toharoh, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian toharoh, kemudian pengertian hadas kecil dan hadas besar, kemudian macam-macam hadas, membedakan atau menyebutkan macam-macam hadas, membedakan hadas dan najis. Kemudian kalian bisa mempraktekkan tata cara berpakaian toharoh. Ya, toharoh secara bahasa adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah, suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang yang diperbolehkan untuk beribadah, yang dituntut untuk bersuci. Itu untuk diperbolehkan beribadah. Kita tidak boleh beribadah atau ibadah kita tidak sah apabila kita masih dalam keadaan tidak suci. Makanya kita harus bersuci. Apa penyebabnya kita harus bersuci? Itu penyebabnya ada dua. Ada yang tahu karena apa? Penyebab kita, misalkan penyebab kita untuk berwudu. Menghilangkan najis. Ya, itu penyebabnya ada dua. Apa? Hadas dan najis. Ini adalah pembagian toharoh atau penyebab kita harus bersuci. Yang pertama dikarenakan hadas, yang kedua dikarenakan najis. Yang tahu apa pengertian hadas? Ya, coba kamu yang keras suaranya, apa hadas? Keadaan tidak suci. Mau pakai enggak? Ya, sini ngambil. Yang lain. Ayo. Jadi yang pertama itu adalah hadas. Apa hadas? Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudu atau mandi. Suci dari hadas hanya dapat dilakukan dengan wudu atau mandi dengan air suci yang mensucikan. Ya, hadas. Yang pertama hadas apa? Dan hadas besar. Ini apa hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci, supaya suci harus berwudu. Ya, jadi hadas kecil keadaan seseorang itu dalam keadaan tidak suci, supaya tidak suci dia harus berwudu. Ya, itu untuk hadas kecil. Coba berikan salah satu contoh hadas kecil. Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, misalnya kentut dan buang air. Kentut dan buang air. Apa lagi? Ini termasuk contoh hadis apa? Hadis apa? Yang mana? Laki-laki perempuan yang bukan. Ayo ready? Siap? Ya, lepas. Contoh saja dari hadas besar. Contoh dari hadas besar. Tadi ada.
Ada apa? Ya, betul. Keluar mani atau penyebab lainnya. Lanjut. Yo, coba pengertian toharoh secara bahasa. Anak-anak, jadi apa namanya? Buat 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti perwakilan mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi. Yang pertama apa? Samsudin bersama teman-temannya sedang asik bermain dan tiba azan maghrib berkumandang. Kita ya. Dan mereka seketika berhenti bermain untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apa yang harus mereka lakukan sebelum pergi ke masjid? Yang kedua, apa perbedaan bersuci dan membersihkan? Jadi bersuci itu apa? Contohnya apa? Kalau membersihkan itu apa? Contohnya apa? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi? Untuk yang pertama kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Berdiri dan dibaca hasil dari diskusinya. Yang keras suaranya. Mana haram mengisi Kelompok 2. Siapa yang baca? Berdiri. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Cara mensucikannya seperti berwudu dan mandi. Membersihkan adalah menghilangkan kotoran yang berada di anggota tubuh dan pakaian. Ya, yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah Bapak dulu sampaikan mulai dari awal sampai akhir, yang bisa menyimpulkan coba angkat tangan. Ya, berdiri. Toharo adalah artinya suci. Adapun toharo menurut istilah ialah suatu kegiatan tersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya, terus Sedangkan hadas ada 2, contohnya hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecilnya itu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia suci maka ia harus berwudu. kesimpulannya ketika kita hendak sholat, beribadah atau membaca Al-Quran, kita harus suci terlebih dahulu. Dahulu dari apa? Dari hadas dan najis. Hadas kecil ataupun hadas besar itu harus dilakukan terlebih dahulu supaya kita diterima ibadahnya atau ibadahnya kita sah. Ya, jadi manfaat kalian mempelajari materi toharo ini untuk kehidupan kalian itu apa? Untuk membersihkan diri, membiasakan hidup bersih, ya, seperti itu. Kemudian mungkin itu saja dari Pak Guru untuk materi hari ini. Dipelajari, minggu depan akan dilanjutkan materi yang namanya alat-alat untuk bersuci. Jadi nanti dipelajari di sekolah, di rumah atau di pondok, dibuka buku modulnya halaman 46. Mungkin itu saja dari Bapak Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.